Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rusli, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Pertama itu ekonomi dalam Islam. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri. Di antaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal itu yang terkandung dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sistem ekonomi syariah menetapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Hal itu terlihat jelas pada pelarangan riba dalam perekonomian yang bukan hanya merupakan persoalan internal umat Islam saja, tetapi juga di kalangan masyarakat di luar Islam memandang riba adalah persoalan yang serius. Adapun salah satu tokoh yang berpendapat, yaitu menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Penerapan nilai-nilai Islam merupakan suatu bentuk aplikasi dan konseptualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, nilai Islam adalah suatu asas dan prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Ekonomi Islam dalam penerapannya berdasarkan atas nilai dan prinsip yang terdapat di dalam Quran dan hadis. Adapun contoh penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu asuransi syariah, yang kedua perbankan syariah, yang ketiga pegadaian syariah, dan yang keempat kafe syariah. Adapun perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebekuan. Dan sejumlah negara muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Adapun pertumbuhan sistem ekonomi Islam di berbagai penjuru negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diperhitungkan dan diakui manfaatnya oleh umat manusia secara umum, meskipun sistem ini telah muncul sejak kemunculan Islam. Adapun contoh perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat, kita ambil salah satu contohnya, yaitu di pedesaan. Apabila di pedesaan yang mayoritas petani yang kerjanya di sawah akan mudah dipengaruhi untuk menerima perubahan dari luar dan kebanyakan
masyarakat perdesaan di Jawa menganut agama Islam semua. Secara luas, kita pandang dalam ajaran agama Islam. Ekonomi Islam tersebut akan mudah dipengaruhi karena dalam hal keyakinan agamanya, perilaku, dan moral yang sudah ada dalam diri masyarakat perdesaan masing-masing. Kebanyakan menganut agama Islam. Oleh karena itu, jika mengembangkan ekonomi di dalam masyarakat perdesaan, Indonesia akan lebih mudah untuk diterima secara baik. Adapun perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu sumber. Sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal, sumbernya berdasarkan sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu tujuan kehidupan. Dalam konteks kehidupan dunia, kebahagiaan mencakup 3 pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi. Yang ketiga yaitu konsep harta sebagai wasilah. Konsep di dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah. Manusia hanya khalifah di bumi. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Selanjutnya itu bagian D, paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal, serta merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan paduan bagi kehidupan umat. Islam telah mewarnai aspek penghidupan di dunia ini, karena seperti yang diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala hal di dunia ini dengan baik untuk hambanya. Ada 3 nilai dasar yang menjadi pembedaan ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau mandataris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, dan material yang memungkinkan untuk hidup dan mengemban misi kekhalifahan tersebut secara efektif. Makna khilafah dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar. Yang ketiga yaitu takaful. Islam mengajarkan seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Ada 2 hal yang membuat keberadaan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang argan. Itu menurut salah satu tokoh Naqfi. Menurutnya, perilaku ekonomi itu pada akhirnya ditentukan oleh kepercayaan terhadap agama. Meskipun preskripsi ekonomi Islam sama dengan ekonomi lainnya, akan tetapi alasan di balik keputusan ekonominya tidaklah sama. Ekonomi Islam terbukti mampu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapannya sejak zaman Rasulullah SAW yang ternyata memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada zaman itu.